Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah hidup dalam masyarakat plural dan multi agama, apalagi ketika berada di Madinah. Di situ ada komunitas Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan Rasul adalah membuat perjanjian dengan komunitas agama lain agar tidak terjadi konflik. Ikatan perjanjian itu populer dengan nama Piagam Madinah. Inti dari Piagam Madinah adalah seluruh pihak yang terikat dengan perjanjian itu berjanji untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketentraman Madinah. Piagam Madinah menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah memusuhi orang berdasarkan latar belakang agamanya dan beliau bisa bergaul dengan siapapun meskipun beda agama. Bahkan Nabi Muhammad rupanya pernah memberikan pujian kepada mereka yang non-muslim. Siapa sajakah mereka yang non-muslim itu? Mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum, tekan tombol like jika suka, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Mut'im ibnu Adi. Orang pertama yang pernah mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW adalah Mut'im ibnu Adi yang berasal dari kaum kafir Quraisy. Mut'im ibnu Adi hadir sebagai pelindung Nabi Muhammad di saat beliau tengah dirundung kesedihan dalam hidupnya. Saat itu, Nabi Muhammad dipermalukan dan dilukai oleh umatnya, dan pamannya Abu Thalib juga baru saja meninggal. Pada waktu itu, keberadaan Nabi Muhammad yang hendak menuju Mekah sangatlah berbahaya. Datang ke Mekah sama saja dengan bunuh diri. Di sana Nabi Muhammad akan merasa seperti dilingkari oleh orang-orang yang siap menusuknya dengan pedang. Nabi kemudian mengirim utusan ke bangsawan Makkah. Ia meminta perlindungan mereka. Namun hanya satu orang yang menjawab panggilannya, yakni seorang kafir Quraisy bernama Mut'im ibnu Adi. Ketika mendengar bahwa Nabi meminta perlindungannya, dia langsung memberikan respons. Mut'im memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian berjalan ke Makkah, diapit dari semua sisi oleh Mut'im dan putra-putranya. Semuanya membawa senjata. Mereka langsung pergi ke Ka'bah, dan Mut'im berseru di atas bukitnya, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi janganlah ada di antara kalian yang bergerak untuk menyakitinya," ujar Mut'im. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan kemudian Mut'im dan anak-anaknya mengantarnya ke rumahnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah pertempuran Badar, kaum muslim yang menang telah menangkap banyak tawanan perang dari kaum Quraisy. Mengingat Mut'im, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika Mut'im ibnu Adi hidup dan menjadi perantara dengan saya untuk orang-orang kotor ini, saya pasti akan memaafkan mereka demi dia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukhairik. Orang selanjutnya yang mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW adalah Mukhairik yang berasal dari Yahudi. Pada tahun ketiga setelah hijrah, kaum muslim mendapat kabar bahwa pasukan besar Quraisy akan datang untuk menyerang mereka. Mereka pergi ke Gunung Uhud untuk menunggu kedatangan musuh mereka. Tapi mereka berada dalam kesulitan yang serius, kalah jumlah 3-1. Pada saat itu, kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan umat muslim untuk membela mereka jika Madinah diserang. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mau menepati perjanjian itu, kecuali satu orang, yaitu Mukhairik. Dia seorang kaya raya yang kemudian memutuskan ikut perang Uhud membela Nabi Muhammad. Dia berwasiat bahwa kalau dia terbunuh, maka semua kekayaannya diserahkan kepada Nabi Muhammad.
Mukhairik berkata, "Jika aku terbunuh, maka hartaku akan menjadi milik Muhammad dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau." Peperangan terjadi pada hari Sabtu, dan sebagai Yahudi seharusnya dia diam di rumah. Namun dia memutuskan tetap pergi membantu Nabi Muhammad. Dalam keadaan terluka parah di perang Uhud, Nabi Muhammad diberitahu bahwa Mukhairik telah gugur dan memberikan kekayaannya untuk Nabi Muhammad. Nabi berkata, "Dia Yahudi terbaik." Raja Najasyi. Pada saat zamannya penganiayaan kaum muslim merajalela di Makkah, tepatnya ketika awal mula penyebaran Islam di sana, beberapa kaum muslim dibunuh, dipenjara, dan disiksa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan mereka izin untuk melawan bagaimanapun caranya, sebab mereka kalah jumlah. Umat Islam yang berada di Makkah diberikan izin untuk mengungsi kemanapun oleh Nabi Muhammad. Karenanya, kaum Quraisy tidak akan membiarkan kaum muslim merasakan hidup damai. Tetapi, ada satu orang yang disarankan oleh Nabi Muhammad untuk melindungi kaum muslim, yakni Najasyi. Najasyi adalah gelar Raja Abyssinia. Nama aslinya adalah Asama. Nabi itu tahu bahwa Asama adalah seorang penguasa yang adil yang tidak akan menyalahkan rakyatnya. Jadi beliau mengizinkan beberapa pengikutnya untuk mencari suaka di Abyssinia, Ethiopia. Setelah beberapa muslim pengungsi di Abyssinia, kemudian kelompok yang lebih besar, 83 pria dan 19 wanita, bermigrasi ke Abyssinia untuk mencari suaka. Dan raja menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Dan ketika orang Quraisy mengirim utusan untuk menghasutnya melawan muslim, dia bertingkah laku persis seperti yang harus dilakukan seorang raja yang adil. Dia memanggil orang muslim ke istananya dan mendengarkan cerita mereka serta cerita orang Quraisy. Orang Quraisy mengirim 2 utusan, memberikan mereka hadiah mahal untuk raja dan memerintahkan mereka untuk meyakinkan raja agar mengusir muslim dari kerajaannya. Ketika Al-Najasyi mengetahui tentang keindahan agama Islam dan tentang hal-hal indah yang dikatakannya tentang Yesus dan Maria, dia mengembalikan hadiah dari para delegasi dan menyatakan kepada mereka dengan tegas bahwa dia tidak bersedia mengusir tamu terhormatnya. Najasyi kemudian menjadi seorang muslim. Ketika Najasyi meninggal, Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan salat gaib atas dia. Nabi berkata, "Hari ini seorang saleh dari Ethiopia telah meninggal." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.